Bang. Oh, di mana? Di mana? Tadi ada itu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat ulama sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif qala wa nafa'ana bihi wa bil ilmi wa tataba'a as-suratu fi sab'i na'im ahli jannati fi ma'kalihim wa mashrabihim wa malbasihim wa khadamihim alladhina yatufuna 'alaihim sabahan wa masaan. Wa tataba'a as-suratu, kemudian diletakkan dalam surah ini fi sab'i na'im ahli jannah, itu yang beruntunnya nikmat ahli surga. Jadi kenikmatan yang beruntun dari surga diceritakan di alam surga ini. Apa kenikmatannya? Fi makannya, makannya, wa masyrabihi, minuman ahli surga, wa malbasihi, pakaian ahli surga, wa yumatihi alladzina yatufuna 'alaihim sabahan masaan. Dan juga ada pelayan-pelayan mereka yang berkeliling kepada surga sabahan wa masaan, pagi hari dan sore hari. Ayatnya adalah yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa qawabi kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira isqawna fiha ka'san kana mizajuha zamjalila Ainam fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildan mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa yatufu 'alaihim, dan yatufu itu dikelilingi atas penghuni surga itu bi'aniyah, dengan bejana-bejana min fiddatin, dari perak, wa aqwabin, dan dari piala-piala dibentuk biasanya gelas-gelas yang digunakan untuk macam piala. Karena koar adalah itu, pialanya itu koar, kita adalah kristal, terbuat dari kristal. Warina min fiddatin, juga yang kristal itu dari perak, qaddaru mata, yang telah ditentukan akan ukurannya. Wa isqauna fiha, dan diberi minum dalam surga itu ka'san kanat idaluha jamjabil, dan dikasih minum ka'san dalam gelas kanat idaluha jamjabil, adalah campur itu zanjabil. Yang katakan zanjabil itu macam jenis jahe dan sebagainya. Pokoknya ini makanan surga, artinya ada makanan-makanan yang dibuat campuran. Aina fiha tusamma salsabila, di sana juga ada mata air yang dinamakan namanya salsabil. Itu nama mata air salsabil. Dan ini banyak orang yang menamakan anaknya salsabil. Nah, itu nama mata air surga. Mata air Ainan fiha, dan nama
salsabil. Kalau punya anak siapin salsabil. Subhanallah. Kan banyak aja udah ada yang kenal salsabil gitu kan. Tapi ternyata bukan mata air yang buat air mata gitu kan. Wa yatufu alaihim bildan mukhalladun, dan juga berkeliling pada mereka itu ada wildan, selekatnya anak-anak muda itu mukhalladuna, yang kekalkan, artinya dia akan terus menjadi muda. Jadi yang melayani itu anak-anak usia muda dan terus akan menjadi muda. Mukhalladun diabadikan, artinya dia nggak akan pernah menjadi tua lagi. Idza ra'aitu, apabila kamu memperhatikan atau melihat mereka yang fasik jauh, kamu akan menyangka mengira mereka seluruh aman surah. Mereka itu bagaikan suara muda yang berubah. Seolah-olah cakep-cakep orang. Allah, bening kalau kita masa sekarang deh. Masya Allah. Bening, jadi ya kan seolah-olah apa? Asih dulu aman surah. Kalau kamu lihat mereka, maka mereka seolah apa? Mutiara yang sedang bertebar, kelihatan enak, kuning-kuning, dan itu tetap kasih sinar, sinar yang buat matahari ya, yang cahaya tambah apa? Tambah bening, warna itu jadi pelayan. Jadi cakap-cakap itu jadi apa? Pelayan, jadi layani kita. Artinya itu disebutkan biasa di naimi ahli jannati, nikmat ahli surga itu berturut-turut ya begitu, dari makanan yang menurut semuanya itu. Nah, tapi permasalahannya adalah semua itu gambaran ahli surga yang sebelumnya Allah menceritakan tentang ahli neraka juga. Jadi ada memberikan roja, ada memberikan khauf. Di sini khauf itu ada rasa takut, ada juga Pak. Ada harapan yang memberikan. Nah, itu asal dari bukan asal, artinya cerita yang terdapat dalam surah yang kita Ad-Dahr atau surah Al-Insan yang kita baca itu, di antaranya ada tentang penghuni surga yang nikmatnya itu bertubi-tubi. Nah, kemudian wa khatamat suratul kalimatu dibayani anna hadzal qur'ana tazkiratan liman kana lahu qalbun yahya. Wa khatamat suratul kalimatu, surah ini ditutup dibayani dengan menjelaskan anna hadzal qur'ana, bahwa Quran ini tazkiratan, sebagai peringatan, tazkirah liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati yang kalau kata kita hati yang lembut, hati yang bisa menerima. Jadi dia sebagai tazkirahnya bagi apa? Bagi hati yang bukan hati yang apa? Yang keras dengan penuh kesombongan. Jadi orang nggak akan bisa, sederhana saja. Tanah yang bisa tumbuh, yang subur tumbuhan itu, ketika tanah itu gembur. Kalau tanahnya dia padat keras, akan sering. Yang kedua, yang namanya Rahman Rahim selalu ada di atas. Rahman Rahim itu selalu ada di atas. Dia bagaikan air yang mengalir ketika orang yang menerima Rahman Rahim atau hidayah itu. Maka kalau orang yang punya sikap hatinya tinggi dengan hati sombong, air itu nggak akan mengalir ke tepi. Konsep air kan mengalir kemana? Karena kan kalau dia ke atas disedot itu apa sih namanya air pada logikanya dia apa? Jadi artinya sulit untuk bisa menerima ajaran Al-Quran dari Quran kalau orang punya hati yang apa? Yang sombong, yang tinggi. Maka tazkirahnya itu punya hati yang lembut, punya hati yang dia boleh tazkirah. Kalau punya hati yang keras, Quran nggak pengaruh apa-apa pada itu. Jadi Al-Quran nggak akan mempengaruhi apa-apa bagi dia. Kemudian dibaca apa? Ya selesai saja bacaan. Nggak ngaruh gitu. Nggak bisa. Jadi kalau bagaikan tanah yang kalau di apa di hadis Nabi kan ada berbagai macam jenis tanah. Itu gambaran sebagai orang yang menerima hidayah. Ada tanah yang gembur. Ketika tertimpa hujan, air itu menyerap. Ketika setelah menyerap, dia akan apa? Tumbuh-tumbuhan.
tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia dan oleh binatang. Manfaat dari air hujan terserap oleh tanah. Tumbuhan itu bukan hanya bermanfaat untuk yang di atas tumbuhan, artinya di atas tanah, artinya manusia binatang, tapi juga tumbuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk tanah itu sendiri. Jadi adanya tumbuhan itu juga bermanfaat untuk tanah itu sendiri. Jadi kalau tanah yang tidak ditanam seperti itu tanahnya akan rusak. Jadi tanahnya akarnya itu kan akan menyerap nutrisi makanan dari tanah, dan itu kan akan menjadi subur tanah yang ada tumbuhan. Bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tapi tumbuhan itu bermanfaat juga untuk tanah itu sendiri. Maka ini gambaran seperti orang beriman bagaimana Al-Quran bisa memberikan manfaat bagi tanah, dan akhirnya dia menjadi tumbuh-tumbuhan dan bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, ini kalau tanahnya apa? Gembur, tanahnya subur, air menyerap. Bagi orang beriman, inilah gambaran kalau dibacakan Al-Quran akan tumbuh bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Tapi jenis yang kedua, ada tanah yang keras, tapi dia berbentuk cekung. Dia keras, tapi bentuk cekung. Ketika turun hujan, dia akan tertampung, tapi tidak menyerap. Ketika tidak menyerap, air yang tertampung oleh tanah yang cekung yang padat itu bisa dimanfaatkan nggak orang? Bisa. Tapi bagi tanah dia tidak bermanfaat. Tipe yang kedua itu, jadi dia bisa membaca Al-Quran, bisa mengatur Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menyerap pada dirinya. Tapi kalau dia baca, orang bisa mendengarkan. Mungkin kalau dia baca dengan suaranya yang enak, yang dilantunkan dengan lantunan yang Masya Allah, orang merasa terhipnotis dengan suaranya, bermakna. Tapi bagi dirinya mungkin tidak ada manfaatnya. Ya sekedar dibaca saja. Berapa banyak sih orang-orang non-muslim pandai baca Quran, paham baca Quran, paham Al-Quran, bahkan bisa menafsirkan Al-Quran sampai aku dikatakan bohongin dengan ayat Al-Quran. Itu adalah dia baca itu. Nafsirin deh. Jadi nafsirin, walaupun bukan puasa dia nafsirin, sampai dikatakan dibohongin sama ayat. Berarti kan dia baca, dia menafsirkan. Tapi apakah pengaruh pada diri dia? Nah, kita jangan seperti itu. Jenis yang ketiga, air hujan itu jatuh di tanah yang keras, yang licin. Yang kalau bahasa kita dia licin, istilahnya? Air hanya apa? Hanya kalis mengalir, tidak tertampung, tidak juga menyerap. Tidak, ini hujan sudah selesai. Nggak ada gunanya bagi diri dia, juga nggak ada gunanya bagi orang lain. Nah, kalau seperti ini, maka hati yang keras, hati yang tinggi dan kesombongan akan sulit menerima hidayah dari Allah. Dan gak akan tumbuh Al-Quran dalam hati yang macam ini. Maka tinggal kita ukur tipe yang mana kita ini. Jangan gak ada bertiga-tiganya. Parah lagi. Mana lagi? Saya bentar balik lagi. Malah hujannya pun nggak ada. Jadi kalau tadi kan ada hujannya, sekarang jangan hujan aja nggak pernah ada gitu sama dia. Jadi akhirnya nggak pernah terima air hujan. Nah, itu gambaran bagaimana orang diberikan hidayah dengan Al-Quran tersebut. Jadi dia sebagai tazkirah, peringatan kalau hatinya macam tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika diberikan Al-Quran, tazkirahnya akan meresap, akan berlaku pada dia, akan terjadi pada dia. Tapi kalau enggak, ya sudah selesai. Baca pulang, ya selesai. Dibaca, dihafal bahkan, dia tahu tafsirnya bahkan, dia mengkritik segala macam, tapi enggak faedahnya. Artinya, ya Al-Quran. Enggak ada ada sebuah hadis mengatakan bahwa nanti saat itu orang yang baca Al-Quran atau yang paham Al-Quran, yang ngerti Al-Quran,
bagaikan orang yang minum susu. Artinya ketika orang minum susu, dia akan merasakan nikmat itu di mana? Di tenggorokan. Sampai sini sama semua. Seorang seperti minum susu. Dia minum susu, dia minum, enak susu itu blek-blek, selesai sudah. Dia bisa merasakan nikmatnya. Apa rasanya susu? Mau manis segala macam. Tapi di mana? Hanya sekedar melewati tenggorokan itu. Jadi dan nanti pada suatu saat bersama umat itu membaca Al-Quran atau Al-Quran sama seperti orang yang minum susu. Ini hanya sekedar minum lewat ya sudah selesai. Artinya nggak ngefek. Kalau itu segitu saja. Artinya hanya sekedar diapakan? Dia lantunkan, hanya dirasa di mana? Di lidah. Tidak dirasa di hati, tidak menjadi enggak. Hanya rasa di lidah saja. Jadi hanya sekedar dia berasa di lidah, dia bisa membaca, dia bisa segala macam. Hanya di lidah, selesai aja di situ. Nah, maka Al-Quran sebagai tazkirah ini istilahnya bisa dijadikan peringatan kalau maksudnya hati yang membuat yang subur hati. Au fikrun saqibun yastadi ubinuri, atau dia menjadi tazkirah kepikiran saqibun yang cemerlang, yastadi ubinuri, yang dapat menyinari dengan cahayanya. Jadi bukan pikiran yang kotor. Dia bisa terjadi menjadi tazkirah. Kalau hati-hati yang tadi yang lembut, kalau pikiran-pikiran yang jernih. Maka kalau saya sering menggambarkan bagaikan cermin. Kalau Al-Quran itu nur, cahaya, kita punya cermin. Lalu kita kita arahkan senter ke cermin itu. Kalau cerminnya bersih, apa yang terjadi? Pantulannya pun bersih. Dan memantul ke sana itu, kalau pantulannya bersih, ya dia pun akan bersih. Seandainya pantulannya ada bercak-bercak atau enggak bersih, maka yang memantul kenapa? Enggak bersih. Jadi salahnya cahayanya apa cerminnya? Cermin. Maka ketika pikirannya, hatinya kotor, cahayanya tetap masuk, tapi ketika dia memancar keluar, efeknya sangat berbeda. Apalagi kalau memang dia tertutup, ya boro-boro mantul, dia sendiri pun nggak bisa mencari. Maka di sini katakan Al-Quran itu bisa menjadi hidayah bagi pikirannya yang jernih, yang yastadiub, yang dia akan bercahaya dan akan cemerlang dengan nurnya itu, dengan cahaya. Maka bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika hafalan itu rusak, ketika hafalannya merasa itu hafalan dia rusak, padahal masya Allah beliau hafal sejak usia 7 tahun kan, ketika dewasa. Syakau dilawaki bisyirifsi farsadati kita mas. Ketika rusak itu, syakau dilawaki, aku mengadu kepada waki itu guru, pada gurunya. Bisyirifsi, kok hafalan guru rusak ini? Farsadati bitarkil mas, maka dia memberikan aku petunjuk arahan bitarkil mas, tinggalkan maksiat. Artinya cahaya yang ada pada dirinya hafal Quran menjadi kelam, menjadi redup, menjadi gelap. Karena apa? Maksiat. Maka gelapnya hati itu karena apa? Karena maksiat. Gelapnya pikiran itu karena maksiat. Maka wajar kalau kita ngapalin Quran susah. Pertanyaannya, berapa banyak maksiatnya? Udah hafal pun sering lupa, apalagi yang belum hafal. Yang udah hafal aja lupa. Yang belum dihafalin ya udah boleh hafalin lagi gitu. Yang udah hafal aja
Kalau sholat ya kuliah itu aja yang paling Ya. itu yang paling apa? Lewat dari itu ya susah. Padahal pernah hafal. Yasin baca rame-rame nyambung, baca sendiri nggak selesai-selesai. Misalnya surah Yasin, baca rame-rame sampai akhir tuh selesai itu kalau rame-rame. Walaupun kita nggak buka kitabnya atau nggak baca Quran, baca surah Yasin, tapi jangan baca sendiri tuh Yasin, kagak rapi-rapi tuh, balik lagi, nggak selesai. Allah alam bisa kemana kita nyasar kemana gitu ya. Padahal mungkin pernah apa atau sering dibaca. Jadi artinya ini apa yang terjadi kalau dikatakan tarkil ma'asiyah Imam Syafi'i maksiatnya apa? Berarti di situ yang merusak hati kita sehingga Al-Quran nggak bisa bercahaya atau nggak bisa menerima cahaya Al-Quran kita itu karena apa? Karena maksiat. Karena maksiat. Itu ada tamu itu bapaknya Hafiz, anaknya baru kelas 2 SD tapi udah berapa juz dia sudah 5 per 6 juz kelas 2 SD. Jadi pokoknya dari kecil yang namanya di rumahnya itu yang namanya jangankan apa iPad gitu-gituan gitu. TV pun nggak ada deh. Jadi dia bisa mengkondisikan anak kita hafal Quran itu ketika nggak ada gitu-gituan. Pas datang ke rumah saya gitu kan demen banget yang nggak mau pulang. Sampai pas mau pulang bapaknya nih udah Abi pulang duluan, aku di sini aku mau senang main di sini. Loh nanti Abinya pulang kamu di sini ya nanti kok aku dijemput lagi katanya. Juga tuh main lama deh ternyata di rumah tuh nggak ada yang namanya gitu-gituan. Pas kita main ke rumah tuh mau pulang tuh anak dua anak yang perempuan main laki tuh nggak mau pulang main rumah senang main banyak mainan di rumah deh. Katanya emang di rumah masih siapin gitu. Jadi sama bapaknya itu ya didelakin Al-Quran aja terus pagi sore dia itu Al-Quran. Jadi nggak ada tuh namanya apalagi yang namanya iPad yang TV aja nggak ada. Bisa gitu bisa. Nah jangan-jangan pada gue jangankan anak kecil orang tuanya pun mungkin ya terkontaminasi dengan apa ya elektronik itu gitu. Akhirnya apa sulit untuk membaca Al-Quran karena kita sering membuka status dibandingkan membuka Al-Quran. Mungkin gitu kalau saya sih mungkin lagi mungkin di sini enggak lah terus mantau dah. Ini enggak lah aja deh ya buka handphone juga ini bukan ayat Quran juga gitu kan. Amin. Enggak ada Qurannya. Kalau buka handphone lu Quran, handphone juga ada Qurannya gitu kan. Jadi itu ya jadi artinya kalau kita mengancam diri kita kenapa Quran gak bisa kita jangan-jangan kita kemaksiatan yang begitu banyak pada diri kita. Imam Syafi'i apa sih maksiat tetapi hafalannya bisa rusak. Apa sih maksiatnya kayak macam apa sih maksiat seorang imam kan nggak mungkin nggak besar kayak maksiat kita gitu yang nauzubillah baru keluar rumah aja kan lah masya Allah nah, kita kayak jalan di pinggir pantai gitu kan orang pakai segala macam itu baru belum kantor apalagi di Jakarta kota nih masya Allah kantornya sekretarisnya masya Allah udah luar biasa belum makanannya makanya kita udah nggak bisa prediksi lagi makanan kita makan makanannya ya makanan produknya halal tapi nggak tahu bagaimana pengolahan segala macam kita makanannya baru sifat apik dan segala macam yang mau makan di warteg di restoran segala macam sekarang penyakit itu muncul bukan hanya penyakit secara rohani tapi fisiknya udah kelihatan ada apa tuh unsur ya zat pewarna pengawet segala macam masya Allah luar biasa artinya kita nggak bisa lagi untuk bisa apa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat macam itu. Jadi maka pokok pangkal dari maksiat kan adanya di sekitar perut ya kata Rasul kan. Ya memang di perut itu. Dari perut itulah menghasilkan artinya kita makan itu kan menghasilkan darah, tenaga segala macam. Maka apa yang kita makan itu hasilnya. Maka secara ideologi memang Rasulullah keringatnya harum secara ideologi, tapi secara apa ya ilmu biologi wajar saja karena itu kan diproduksi oleh makanan yang beliau makan itu sangat terdeteksi semua apa yang beliau masuk ke perut itu sudah ketahuan semua
Ya orang kalau misalnya biasa sering mengkonsumsi bukan sering, artinya sedang mengkonsumsi obat misalnya, apa tuh penyakit apa yang kalau 6 bulan betul kayak paru-paru gitu. Itu kan napas apa? Keringatnya pun bau obat gitu. Apa rokok berat itu pun sama, keringatnya itu ya Masya Allah. Ya, kalau dia nggak imbangi dengan yang lain tuh MBK. Nyebut merek lah. sponsor nggak bayar, nyebut bayar. Sponsor nggak mas, sponsor dapat bonus kita ya kan. Jadi semua itu ternyata pengaruh dari makanan itu juga. Nah, kita bagaimana bisa memprediksi itu semua gitu kan. Yang kita minum jernih pun ternyata belum tentu sejernih apa yang diiklankan atau apa yang diberitahukan itu belum tentu juga. Nah, itu kan sulit bagi kita. Tapi kita berusaha untuk itu. Ya artinya kalau kita punya indikasi bahwa sulit untuk menghafal Qurannya juga kadang-kadang yang sudah hafal sering hilang, yang belum hafal apa lagi. Ya mungkin salah satunya yaitu maksiatnya macam-macam hal. Maksiatnya macam-macam. Kan mungkin yang bujangan kali maksiatnya lebih dikit. Dikit, amin. Lain halnya yang apa? Minimal. Ya, yang harusnya kan yang jadi imam itu yang bujangan, kenapa? Dosanya masih sedikit. Masih minim. Yang udah nikah dosa udah minimalis, banyak. masih minimalis. Kenapa? Sering bohong sama bini toh ya. Aduh. Sering bohong gitu ya. Oh, dosanya udah kebanyakan nih kalau yang masih bujangan mau bohong bagaimana yang nggak bisa ada yang dibohongin kalau ya. Nah, maka aku mengatakan inna hadhihi tazkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tazkirah, sungguhnya ini menjadi apa? Tazkirah. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, siapa orang yang mendaki untuk mengambilnya kepada jalan Tuhan sebagai jalan. Ya ini. Jadi kalau inna hadhihi tazkirah, peringatan ini adalah Al-Qur'an sebagai tazkirah. Jadi paman syaa'a takhadha ila rabbi sabila, orang yang apa? Yang menjadikan itu, mengambil itu sebagai apa? Jalan untuk menuju Tuhannya. Kita ketika beli motor biasanya itu kan ada apa? Ada buku pedoman atau buku petunjuk. Apa aja sih ada, bukan motor aja. Visi segala kan ada kan. Tapi kan kadang kita ya mau baca atau nggak baca, ya rata-rata jarang baca gitu. Ketika bongkar jarang yang bongkar buka baca itu dulu. Bongkar aja gitu. Kalau nggak sanggup ya bawa ke bengkel. Ada itu yang baca buku itu kan. Sebenarnya kita bisa menjadikan buku itu sebagai pedoman petunjuk ketika kita mau ngapain nih kan. Terus juga buku itu kan ada ininya, ada apa namanya? Ada misalnya tekanan angin berapa, ukuran ban berapa, apa bahan bakar gunakan apa gitu kan. Bahkan tata cara duduk mengendarai yang baik itu bagaimana kan ada gitu. Tapi kan kadang-kadang manusia emang sudah tahu, atau orang kan sudah tahu bannya harus segini diganti sama segini, harusnya pakai bahan bakar ini ganti lagi emang ini. Terus misalnya tekanan ban harus segini ya ditambahin dari kurs dalam banyak yang dirubah-rubah. Artinya dia tidak menjadikan buku itu sebagai pedoman atau unjuk untuk penggunaan motor itu. Ya akibatnya ya pastilah akan sangat berbeda dengan apa? Dengan orang yang melakukan dengan buku pedoman semua. Maka yang namanya di dealer resmi dia kan pakai standar, ada SOP-nya, standarnya. Tapi kalau dealer nggak resmi kan asal bisa bongkar aja. Kalau yang itu kan ada SOP-nya. Kalau dalam dunia kedokteran ketika nggak lakukan itu dianggap malpraktek. Gimana dianggap kalau dalam kedokteran ya, ketika proses itu nggak diikutin, maka dia dianggap apa? Malpraktek kalau di kedokteran, ya kan gitu, kesehatan gitu kan. Padahal dia prosedurnya ada gini. Makanya kan paling takut dokter nggak mau begini. Nah, diikuti prosedur apa? Karena kalau dalam melangkah itu akan terjadi malpraktek. Ya harusnya ini kasih aja ini. Tapi belum ada orang pengalaman misalnya dosisnya 500 mg misalnya. Udah. Oh ini kok nggak sembuh. Tapi nggak ada yang
nggak ada pengalaman memberikan yang 1000 miligram misalnya, dia juga nggak berani dapat itu, karena nggak ada petunjuk ke arah sana. Dia berikan, lalu terjadi sesuatu pada pasien, ya dituntut, habislah dia. Nah, Quran itu dia menjadi tazkirah bagi orang yang mengambil, yang mau menjadikan itu. Jadi kalau orang nggak mau, ya banyak kan yang nggak mau ngambil itu untuk menuju Tuhannya, berarti dia nggak tahu jalan. Si jalan-jalannya aja akhirnya apa? Kayak keling-keling situ aja nggak karuan. Nah kan orang yang tidak menjadikan Al-Quran pada kehidupan dunia ini ya sudah. Kenapa? Kehidupan itu endingnya di mana sih? Kita kan kehidupan ini kan, bukan, ini kan kehidupan dunia ini kan perjalanan saja. Akhir kita kan nanti ada. Akhirnya untuk menuju akhir itu, Quran sebagai petunjuknya, pedomannya. Tapi ada orang yang nggak menjadikan itu. Artinya kita itu pengen berakhirnya di mana? Di akhirat yang enak, surga kita katakan. Tapi kan ada orang yang akhir di akhirat tapi di mana? Di neraka. Kenapa? Ya itu tadi pedomannya dia nggak gunakan, akhirnya nyasar ke sana. Gitu. Maka ketika dia inna haji tazkirah liman syaa'a rabbi sabila, kalau dia menjadikan ini sebagai jalan petunjuk untuk menuju Tuhannya, silakan gunakan itu. Tapi kita nggak menggunakan itu, akhirnya gunakan yang lain. Kan sudah menjadikan penjelasan tentang bukan teori, walaupun bukan teori, artinya sistem ekonominya, sistem ininya. Tapi kita main pakai yang lain, ya sudah. Silakan saja. Makanya kata asalnya paman sya, bagi orang yang apa? Yang mau. Berarti ada apa? Ada orang yang tidak mau. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah innahu kana 'alim. Wa ma tasya'una, dan tidaklah mereka itu berkata illa ayyasha, kecuali Allah yang berkata. Mereka mau begini, ya Allah paham. Innahu kana 'aliman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, hakiman dan Maha bijaksana. Artinya wa ma tasya'una, mereka pengen apa? Ini segala macam. Illa ayyasha, itu Allah yang menghendaki. Jadi mereka ingin menghendaki suatu kebahagiaan konsep mereka, Allah yang tahu kebahagiaan konsep Allah. Tadi macam tadi, orang apa yang paling tahu peruntukan motor itu adalah siapa? Si pembuat motor. Maka dia bikin apa? Buku pedoman, petunjuk. Tapi si penggunanya kan nggak usah tahu. Dimacam-macamin lagi. Knalpotnya diberbet-berbetin gitu kan. Berisi segala macam itu. Ya kan dibawa. Tapi ketika itu digunakan, oh itu bagus. Apakah bagus? Belum tentu. Misalnya knalpotnya di macam itu, akhirnya boros pada bensin gitu kan. Boros pada bensinnya. Ya bising jadi mengganggu orang lain, atau diganti rodanya misalnya, atau ringnya di segala macam, pasti ada apa? Ada yang terpengaruh dengan pengganti itu, karena tidak pengganti secara apa? Secara keseluruhan. Sedangkan si pembuatnya sudah membuat standar. Kalau cc-nya sebegini, nah bannya itu yang begini, gitu loh. Bahkan rantai aja kan macam-macam rantai kan, nggak bisa pakai rantai gede macam-macam. Gearnya itu yang begini, itu kan dikasih petunjuk sama. Knalpotnya itu begini, kasih tahu semua. Ini pasangannya ini. Kalau dia nggak bukan pasangannya, pasti terjadi sesuatu pada motor itu. Artinya ada sesuatu yang tidak apa? Tidak seimbang. Macam-macam lagi. Jadi semua itu akan seperti itu. Nah, jadi wa ma tasya'una illa ayyasha Allah innahu kana 'aliman hakim. Dan tidak mereka itu berkehendak kecuali hanya Allah yang menghendaki. Jika menghendaki macam-macam dengan prinsip bahwa itu membuat mereka bahagia segala macam, tapi Allah yang menghendaki. Tapi innahu kana 'aliman. Allah itu apa? Mengetahui. Tapi ada belakangnya ada hakim, mana hakim? Bijaksana. Ya, bijaksana. Hakim itu memang bijaksana segala macam. Ada apa misalnya? Ada toleransi nanti Allah berikan pada manusia. Jadi aliman mengetahui, tapi aku udah mengetahui pun begitu ya tidak. Allah juga punya sesuatu yang mengenai manusia. Nah, ya dakhulu may yasha'u fi rahmati wa zalimina adalahum azaban alim. Ya dakhulu may yasha'u fi rahmati. Allah masukkan orang yang ia kehendaki fi rahmati, dalam rahmatnya, dalam surga. Itu yang akan datang. Nah kan wazalimina adalahum azaban, dan orang yang zalim Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang zalim ini yang seperti apa? Zalim itu kan lawannya adil.
Zalim itu lawannya. Maka zalim dalam pengertian bahwa wad'u syai' fi ghairi mahalli, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Kalau ada kan wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempat. Lawannya zalim, yaitu wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Artinya ketika diletakkan mungkin pantas, tapi bukan tempat, bukan penempatan, itu zalim. Nah, ketika manusia dihidupkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan dibuat aturan-aturan untuk manusia taati, dan itu peraturan itu adalah keadilan. Ketika manusia tidak melakukan itu, maka manusia menjadi apa? Zalim. Bahkan lebih parahnya itu, inna syirka la zulmun. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Itu ketika pada titik kelima kezaliman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada diri atau pada siapapun, ketika tidak menempatkan sederhananya, ketika sendal ditaruh di kepala itu zalim. Nah, tempat sendal di kepala, ya kan? Salah ngapain? Salah tempatnya. Salah orang lain. Ketika yang namanya pakai baju tidur di pasar itu zalim. Pakai baju tidur ya waktu mau apa? Mau tidur. Jangan pakai celana pendek tidur, pakai dasar tidur liur siluran di pasar. Tapi pasar Bojongina. Itu kan baju tidur gitu loh. Mengapa dia siluran di sini gitu? Mual gitu. Atau enggak? Dia enggak nyalain di supermarket ini enggak ada. Kan sayur depan rumah ya. Sayur depan rumah ya. Memang biasa nganter anak ke Bojongina ya langsung sekali rumahnya, Masya Allah, kita kayak hidup di mana gitu Mas? Bukan di kampung sendiri Mas, kan gitu. Tiongkok. Tiongkok di mana ya begitu. Keluar gini, Masya Allah, di kampung kita bukan kayak gitu. Iya, bahasa kasarnya dia zalim dalam arti untuk diri sendiri, tidak menempatkan posisi pada tempatnya gitu. Itu bukan di situ penggunaannya. Itu bukan di situ penggunaannya. Ini penggunaannya tempat tidur lain lah. Nah, kan sederhana. Jadi aturan itu sederhana. Ketika dia nggak menggunakan itu, atau adalahum azaban, bagi orang yang zalim, Allah menyiapkan bagi mereka azab. Kenapa ada disiapkan? Bukan langsung bagi orang yang langsung mendapat azab, kan nggak gitu kan? Jadi kalau katakan ia yadkhulu may yasha'u fi rahmat, Allah masukkan orang yang Allah kehendaki ke dalam rahmat dan dalam surganya, dan orang yang Allah siapkan juga. Artinya apa? Kan baru persiapan, bukan apa? Enggak, bahasanya orang yang zalim akan apa? Dimasukkan ke neraka, enggak gitu. Tapi orang yang zalim Allah sudah siapkan. Kira-kira udah masuk belum? Belum. Para koruptor disiapkan udah mau bikin penjara ya, terus koruptor. Penjara yang bagus. Koruptor itu di penjaranya enggak campur kriminal kelas khusus. Riwayatnya koruptor kemarin gara-gara apa kan? Yang satu kamar harga 200 juta segala macam. Fasilitas AC, fasilitas segala macam banyak. Nanti para koruptor itu punya penjara sendiri, disiapkan. Itu kan bukan berarti orang harus jadi koruptor sehingga nanti bisa menghuni, itu enggak. Yang kedua, itu kan belum dimasukkan, Rek. Artinya sepertinya Allah memberikan indikasi orang yang zalim itu masih ada kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Kamu udah berikan warning, udah disiapin kalau kamu. Ya artinya kalau kamu mau tahu, kan siapa? Jadi ada indikasi bahwa Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Maka bahasanya katakan ada tahun azab. Mau siapkan. Kamu siapkan. Ini dari akhir ayat ini endingnya itu pilihan manusia. Silakan Anda mau milih jalan yang ini atau jalan ini. Tapi udah di deskripsi sudah digambarkan oleh Allah, maunya ini apa maunya terserah. Itu Anda yang milih. Tapi ketika pilihan kita itu dalam doa kita mengatakan Allahumma inni ala zikrika Allahumma inni apa ini? Tolonglah aku ala zikri, untuk zikir kepadamu, husni ibadah dan bagus ibadah.
Artinya kita dalam melakukan ini harus apa? Harus juga minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jalan yang kita tempuh ini jalan yang mudah, jalan tempuh ini jalan yang benar. Karena kita juga nggak tahu. Allah ngasih jalan itu, tapi jalan yang Allah berikan itu yang satu. Tapi kadang-kadang untuk menempuh jalan itu banyak apanya? Banyak ininya, banyak apa ya? Godaannya atau tantangan. Maka mengingat permohonan kepada Allah supaya apa? Supaya jalan kita tempuh ini adalah jalan yang betul-betul yang. Maka salah kalau kita selalu mengatakan bahwa mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita. Karena rencana kita betul-betul. Nah, kalau kita mengharapkan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketika ada acara hujan turun, yang bunyi doa itu hujan turun itu menjadi ridhonya. Tapi kalau kita punya rencana ketika hujan turun kan kita ngapain? Kesel kan? Kita maki-maki, kesel. Apalagi sekarang nih. Gimana selamat keluarga? Alhamdulillah. Ya. Terasa doang tuh. Terasa. Saya juga dari pagi ada yang mau di S2 itu proposal. Dia arah mana? Orang langsung caranya. Kalau mau ke Mataram. Mataram terasa saya selama makanya yang Arab dan Mataram jadi apa? Malumun apa yang Malumun? Kemarin kan yang 2,2 kan jadi di Di Terawangan, Gili juga. Iya, Kalau pulau. Jadi di yang rata dengan tanahnya itu ada di Utara ya. Ada Sumbawa segala macam gitu di sini cerita. Ketika kasus kejadian itu kan, apa yang disampaikan oleh para pokoknya itu sih wartawan atau siapapun itu biasa gini, misalnya mengalami kerugian, Betul. rumah kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Pertanyaannya siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan? Objek yang melakukan dia rugi itu siapa? Sehingga dia merasa apa? Dirugikan. Katanya kan, orang jualan itu mengakui. Siapa yang merugikan? Oh, gara-gara ini nih, misalnya jadi busuk gitu. Nah, sekarang kalau katakan mengalami kerugian, kan selalu musibah itu selalu begitu. Selalu musibah itu banjir. Oh, kira-kira apa kalau diperkirakan itu berapa kerugian, berapa rumah kebanjiran? Wah, puluhan juta itu. Nah, yang menjadikan dia rugi itu siapa gitu? Dia kan itu kan gitu kan. Selalu kenapa orientasi kita selalu kepada materi ekonomi yang kan standarnya kerugian lu maka kalau orang Islam ketika tidak asabatu musibah apa mereka? Qalu Innalillahi wa inna nggak ada yang rugi bagi orang beriman ya. Tidak asabatu musibah maka innalillahi. Ini nggak bagi orang muslim nggak ada yang rugi. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu milik dia gitu. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya yang ada innalillahi sana itu aja. Karena itu milik dia. Kalau dia ambil, ada orang rugi. Enggak, justru kita untung. Kita udah mengambil banyak manfaat dari itu semua. Sekarang yang mau apa? Contoh sederhana, kita mengambil banyak manfaat Allah berikan pada usia kita. 40 atau 60 atau 70. 70 Allah ambil. Tahu tidak? Allah ambil. Kita kan sudah memanfaatkan itu selama 70 tahun. Sekarang Allah minta. Ya udah ya, selesai. Orang inna itu kan kami, inilah milik Allah. Ini sebenarnya kita sudah diberikan keuntungan selama berapa? 70 tahun dengan disediakan segala macam fasilitas, makan segala macam nggak usah. Jadi kita nggak ambil milik Allah. Mungkin kita selalu gitu kan. Kalau orang Islam inna lillahi dulu. Yang mana saya ceritakan dari yang waktu masuk musim banjir ada kiai yang di wawancara di NTT misalnya. Dia bukan lagi musisi, kita lagi musisi juga di pinggir jalan daerah Sahabat. Tapi musiknya tidak mau tuh
pada begitu udah sahabat kan. Habis. Oh tuh kalau udah rata tuh masya Allah. Dalam. Ini pada ngumpul. Saat diwawancarai nggak pada mau diwawancara ya mas Abi. Kata, oh jayaan kiai. Nanya, gimana keadaan rumah nih kayak gini? Oh ya, tuh kayaknya rubuh apa pada lemari ini. Udah nanya lagi. Itu setidaknya kira-kira berapa sih pakai kerugian bagus? Pada kerugian. Terus kira-kira berapa? Nggak ada yang nggak rugi, nggak ada kerugian. Nah itu kan ada ini apa yang mestinya rusak ini rusak itu. Itu berarti kan apa kerugian? Enggak rugi, itu udah punya Allah semua sih. Padahal dia aja. Salah sumber nih. Salah Kayak Syahid ya. Kayak Syahid. Ya udah ketawa aja, kita mau tahu nih, kayak aja gitu. Itu aja ketika apa yang diharapkan, apa bantuan sama pemerintah, harapkan bantuan apa? Ada rugi. Ya kan apa yang diharapkan sama bantuan dari pemerintah? Enggak ada bantuan apa? Apa diharapkan apa pemerintah membantu? Enggak kan harusnya nggak mengharapkan bantuan apa? Ada bahkan nggak ada riwayat katakan apa pemerintah banyak urusan yang ya sangat apa ya datar jawabannya tapi dalam gitu. Kalau yang merugi siapa yang dirugikan gitu. Karena memang orientasi kita seperti itu. Ada seperti itu. Ya, jadi sederhana kata-kata tapi kita balikin iya ya. Selalu kan apapun bicara kebakaran, banjir selalu apa? Selalu mengalami kira-kira kerugian itu jadi ada yang diapakan? Ada yang disalahkan, maka bagi umat Islam itu tidak seperti itu. Selalu dikatakan innalillahi itu menjadi statement yang bukan hanya main-main, tapi juga mengandung ideologi atau tingkat ketauhidan sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya, dia miliknya sudah. Nggak akan ada yang apa? Nggak akan ada yang merasa. Ya, tapi sebagai manusia berat, iya. Tapi juga kan ada yang disebut apa? Amal husni. Tahu apa? Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha terus paman juga Abu Thalib wafat itu kan disebut amal husni. Ya, saya manusia ya. Saya manusia iya. Tapi artinya punya kesadaran yang itu sama. Jadi kita juga ya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun itu tidak sesuai dengan apa? Rencana yang kita telah susun. Kita udah desain begini-begini, ternyata yang begini jadi. Itu macam-macam kan. Kadang-kadang hikmah di balik itu kita nggak tahu. Bahkan biasa belakangan ketemu gitu. Baru oh iya itu belakangan tapi udah ngamuk-ngamuk dulu baru wah seperti itu. Nah, yang paling tepat adalah kita menghadapkan kalau doa itu waridho bima qasam dan meridhoi dengan apa qasam taulana yang engkau telah tetapkan, engkau bagikan kepada kami. Jadi itu kita ridho. Artinya kita menerima itu, meyakini bahwa itu Allah yang kita selesai sudah. Karena kan kita sulit menerima itu. Itu sih levelnya sama, level siapapun akan sangat sulit. Jadi kita nggak merasa puas atau tidak sesuai dengan apa? Keinginan, padahal keinginan kita belum tentu apa? Belum tentu benar. Karena tidak sesuai dengan keinginan, maka kita anggap kita gagal. Dan keinginan kita ya. Nah, makanya dalam rukun iman itu ada rukun imannya apa? Yang terakhir apa? Qada. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa itu rukun iman yang terakhir kan kita lupa. Makanya tempatkan yang terakhir dia paling berat. Qada dan qadar itu paling berat. Maka kita ini apa qadar Allah itu paling berat. Maka Rasulullah ketika orang kena musibah itu harus bersabar itu. Sabar bukan pada saat dia sudah kondusif suasana tenang, tapi as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada tamparan pertama kali dia kena. Di situ ujian sabar. Bukannya udah ngamuk-ngamuk dulu, udah segala macam baru udah lemes sabar. Iya sabar dah. Ya itu lain dong. Bepade. Udah frustasi namanya gitu kan. Bepade. Namanya sabar ketika kena tek langsung dia menyadari ini itu sabar. Ya, kalau udah ya udah pecah segala macam
bukan sebenarnya ada seorang ibu yang dinasihati sama Rasulullah. Ibu itu di depan makam yang masih basah, gitu, masih baru, dinasihati dari belakang, Rasulullah di belakang. Kata ibu itu langsung balikin, kamu nggak merasakan, aku rasakan. Udah Nabi berlalu saja. Lo kalau masalah di belakang itu ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir Abdullah di belakang itu. Tadi ngomong apa orang? Dia bilang aku sabar, terus ya bilang kamu nggak merasakan. Terus kata, kamu tahu nggak siapa yang tadi bicara itu yang nakal? Nggak tahu, itu Rasulullah. Aku udah kejar sampai ke rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah aku sabar. Kata Rasul, as-sabru inda sumatul. Sabar itu pada saat pertama. Sekarang kamu udah nggak sabar lagi ukurannya. Kenapa? Udah tadi udah diomelin. Ya sabar itu baru pertama kali. Nah itu kan sangat sulit juga. Ukuran pertama kali kan. Maka paling enak orang menipu yang caranya buat menipu orang dengan telepon. Kenapa? Karena kelemahan orang pada dua titik. Titik paling titik kenikmatan sama titik kekecewaan atau kesedihan. Itu kan gampang. Orang kan galau. Dapat kenikmatan orang galau juga. Oh Anda dapat mobil. Apa ada harga 100 berapa? Ada mobil 200 lah, 200 lah. Ini dealer lagi masih dealer. Gak pernah pansan. Punya lain deh punya. Nah, ketika tapi Anda harus menyetorkan uang sekian dari 5.000 juta rupiah, langsung karena membani kan senang gitu. Yang keduanya frustasi sakit. Alhamdulillah ada informasi bahwa Anda punya saudara punya segala macam, ini akan tindakan segala macam, nggak konfirmasi segala macam, harus transfer uang sekian. Itu kan pada kondisi itu orang gampang ngambil keputusan yang yang kadang-kadang suka irasional. Artinya dalam kondisi tertekan atau terkadang juga bahagia. Tapi kalau orang sabar artinya apa? Orang bisa mengendalikan itu. Maka tidak terjadi apapun yang menimpanya. Itulah sifat Rasulullah. Ini bisa apa? Bisa mengendalikan itu. Jadi nggak ngambil keputusan yang berada kemudian yang menyebabkan akhirnya salah mengambil keputusan. Nah itulah dalam ajaran kita itu konsep yang macam itu. Kalau tidak terlatih ya Masya Allah semuanya ya siapapun itu ya Masya Allah. Kenapa? Ya mudah-mudahan dia terlindungi semua seperti itu dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orangnya bisa mengendalikan. Maka teruskan orang yang hebat bukanlah orang yang pandai berbuat yang dapat menjatuh, tapi orang hebat adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya pada saat dia marah. Indal qadam. Orang hebat itu bukan orang pandai berbuat dan menjatuhkan orang lain, itu orang yang hebat. Orang hebat adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya. Indal qadam, ketika dia marah, itu orang hebat. Ketika sahabat ditanya kan, kalian tahu nggak orang yang hebat itu? Orang hebat itu yang begitu-begitu. Bukan orang hebat itu orang yang sakti mantra bokir gitu kan. Mantra bokir. Ada mantranya. Dia apa? Kan hawa nafsunya. Nah ketika dia bisa hawa nafsunya, kan orang kalau dalam pertarungan itu kan ketika dia tidak bisa mengendalikan emosi itu udah kalah juga. Jadi pertama itu maka dia hebatnya. Ketika dia bisa maka kadang-kadang orang mau bertanya itu dipermainkan, ininya di emosi lawan itu dipermainkan. Nah dari permainan emosi lawan ya. Nah kan kalau orang yang mental juara itu, hebat tuh. Udah 6 gol. Kalau aja pas babak kedua langsung dilibas di 5-2 kalau akhir itu. Apa? Karena ketika itu dalam emosi di mana udah merasa apa? Senang, wah bakal menang, ternyata jarak waktu masih jauh. Tidak tertata permainannya ya habis dah. Dilibas sama musuh yang sudah mental juara. Nah kan bahasa kan gitu atau peti segala macam. Ya, mudah-mudahan dengan emosi yang kita kendalikan, ya kita dapat memilih jalan mana yang sebenarnya aman untuk kita semua. Qala al-lughatu amsyad akhlaq hijab masjid wa masjid bisrifin asma wa al-sab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya rahman bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الدين سلطان اللهم صل وسلم الانوار وسر الصراط لا يبقى مفتاح باب الجسد سيدنا محمد اختار وحار واسر الاخيار عددا ولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما عمل كل حال نعوذ وارزقنا علما نافعا وفهما زكيا قبل قلبا منارا ولسانا ذكرا ونفسا جميلا رزقا كثيرا واسعا حالا طيبا بركه في اولادا صالحا فتيا عريفا اديبا عالما توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا وارزقنا في باطل الباطل باطلا واجتنابا من الحاجه مرحومه وكافر معصوما وثبت قلوبنا على محمد رسول الله واستعمل على سنه رسول الله وتوفنا على مله رسول الله واحشرنا في ضمرات النبي ويشبههم كلهم او اترك حبك حب ما يحبك حب ما يقلبك حبك هب الينا من الماء بارد وما تقبل منا انك انت ترحم ربنا اتنا من حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا يا يصفون وسلام الحمد لله.